teman-teman yang pagi ini masuk ke dalam live saya. Ini saya habis olahraga pagi dan saat ini sedang ada di Klaten. Selamat pagi Kak Hendra Haryono. Terima kasih buat teman-teman yang hadir ya pagi ini. Jadi saya baru pulang dari olahraga jalan kaki ya dari kos-kosan ini, di tempat kos-kosan anak saya di Klaten, dan saya jalan pagi kira-kira hampir 3 atau 4 kilometer ya teman-teman. Alhamdulillah olahraga itu harus dilakukan setiap hari secara konsisten supaya tubuh kita sehat ya. Dan pagi ini cuacanya sangat cerah, panas, jadi saya sedang berjemur pagi habis olahraga, kemudian saya nge-live ya, dan ini masih pakai jaket olahraga, tubuh sudah berkeringat ya, jadi supaya tetap sehat. Ini sambil saya berjemur ya teman-teman, berjemur di atas. Kak Hendro Haryono ini dari kota mana ya? Ini saya sedang di Klaten, saya tinggalnya di Pati sekarang. Kurangi sedikit demi sedikit sampai nanti kita bisa makan makanan yang sehat tanpa lemak dan juga mengurangi gula. Jadi kemarin saya habis cek gula darah saya puasa itu 95. Jadi alhamdulillah normal. Kak Nining Novi, selamat pagi. Terima kasih ya sudah sering nonton video saya. Terima kasih Kak Nining Novi. Cece Neni, selamat pagi. Kak Tina, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah follow saya, pasti postingan saya itu lebih banyak untuk olahraga pagi. Selalu saya posting ya, kalau saya habis olahraga atau mau olahraga pagi, saya selalu posting di TikTok saya. Supaya apa? Supaya menyemangati teman-teman yang belum bisa konsisten berolahraga. Jadi olahraga itu penting banget. Membangun kebiasaan olahraga itu juga penting banget teman-teman. Karena apa? Setiap pagi, walaupun saya sudah menjalankan olahraga setiap pagi, tapi rasa malas itu terus ya menghadang kalau kita mau berolahraga. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini belum olahraga, ya bangun kebiasaan untuk olahraga pagi. Yang pasti olahraga pagi itu bermanfaat banget ya. Pertama, setelah tidur malam kita melakukan yang namanya, tubuh kita ini melakukan yang namanya detoksifikasi atau membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Makanya kalau bangun pagi kita biasanya buang air kecil, kemudian buang air besar, ya kemudian keringat ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu cukup tidur malam ya 8 jam, paling tidak 7 sampai 8 jam. Nah, kemudian kita membangun kebiasaan yang positif. Jadi kalau bangun pagi ya jam 3 atau setengah 4 ya, saya sudah sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Ya jangan lupa tidurnya juga jangan terlalu malam teman-teman, supaya apa? Supaya bisa bangun lebih pagi. Nah, kemudian kita mulai olahraga jam 6 ya, saya sudah jalan untuk olahraga teman-teman. Nah, membangun kebiasaan untuk berolahraga itu susahnya minta ampun.
kalau teman-teman tidak mencoba melawan rasa malas kita kalau pagi hari. Ya, saya saja yang setiap hari sudah berolahraga, teman-teman, terus ditantang oleh yang namanya rasa malas, ya. Nah, tapi kita harus bangun kebiasaan supaya rasa malas itu akan kalah ya dengan kebiasaan. Jadi kita membangun kebiasaan bangun pagi, jangan lupa teman-teman minum air putih ya. Seperti saya ini minum air putih setiap bangun tidur, saya minum air putih ya. Ini tujuannya adalah untuk menghidrasi atau memberikan cairan baru pada tubuh kita, karena kalau kita tidur ya kita itu detox ya. Kalau misalnya ruangannya ber-AC atau tidak ber-AC teman-teman, maka tubuh kita itu akan mengeluarkan keringat ya, kemudian juga kena AC itu juga kering. Nah, jadi kalau kita bangun pagi jangan lupa teman-teman minum air putih ya, langsung minum air putih yang cukup ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita olahraga jalan kaki ya teman-teman, dan jangan lupa pada saat olahraga teman-teman siapkan air putih supaya ketika teman-teman nanti haus di jalan teman-teman bisa minum air putih. Jadi kita menghidrasi tubuh kita. Nah, minimal kalau kita jalan kaki atau olahraga minimal 30 menit ya, setelah tubuh kita mulai lentur ya, tidak kaku. Karena kalau seusia saya ini sudah 56 tahun ya teman-teman. Kalau bangun tidur itu rasanya di tangan tuh kaku ya, tadi jari-jari ini kaku. Nah, kemudian kita olahraga sambil kita menggerakkan badan kita, tangan kita ya, sehingga dengan bergerak itu maka organ-organ tubuh kita juga ikut bergerak teman-teman ya kan, dengan kita jalan kaki ya, kemudian bagian perut kita ini juga akan juga bergerak ya dari gerakan kaki kita. Nah, kemudian kita juga menggerakkan tangan ya, dengan cara diputar, tangannya diputar ya teman-teman. Ini untuk melenturkan organ-organ tubuh kita supaya tidak kaku. Karena kalau kita tidak bergerak, teman-teman, tubuh kita itu kaku. Dan untuk orang yang seusia saya ya, termasuk sudah lansia ya teman-teman, itu kalau bangun tidur kaku semua itu badan rasanya nggak enak. Tapi setelah kita berolahraga, minum air putih yang banyak ya, maka peredaran darah kita itu lancar. Dengan berjalan kaki itu akan melancarkan seluruh peredaran darah di tubuh kita, mulai dari kaki sampai ke otak ya teman-teman. Nah, jadi kita lakukan olahraga setiap pagi, dan setelah olahraga teman-teman minum air putih lagi yang banyak gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan tubuh yang rasanya lebih ringan karena sudah berolahraga ya. Dan jangan lupa kita juga harus sarapan pagi yang cukup, dan juga teman-teman hindari yang namanya makan karbohidrat terlalu banyak, nasi yang terlalu banyak ya. Perbanyak makan protein. Nah, protein itu untuk membangun otot-otot tubuh kita ya, jadi kurangi makanan yang goreng-gorengan teman-teman kalau mau tetap sehat ya di usia tua ya. Teman-teman harus memberikan asupan pada tubuh yaitu yang sehat ya, jadi bukan yang enak tapi yang sehat. Yang sehat itu apa? Yang sehat itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita itu butuh cairan yang banyak, dan kita biasakan minum air putih yang banyak ya, karena air putih itu bisa mendorong seluruh kotoran yang ada di tubuh kita untuk dibuang ya, melalui kencing, melalui BAB ya teman-teman. Jadi harus minum air putih yang banyak, jangan minum teh manis, es teh manis ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kadar gula dalam tubuh kita itu normal ya. Nah, sekarang ini banyak banget anak-anak muda yang setiap harinya tersedia di jajanan-jajanan itu makanan-makanan manis, goreng-gorengan ya. Kadang masih muda, usianya 20 tahunan itu sudah kena diabetes. Nah, ini yang harus kita jaga tubuh kita ya, karena satu keluarga saya itu keturunan diabetes teman-teman. Jadi diabetes itu kenapa dikatakan menurun ya? Karena apa? Karena pola hidup, pola makan sejak kecil dalam satu keluarga itu sama.
Nah, jadi kita harus menjaga ya, jadi mengurangi makanan-makanan yang manis, kemudian mengurangi banyak karbohidrat ya, kemudian banyak bergerak, berolahraga, minum air putih yang banyak, kemudian asupan yang kita makan juga jangan yang goreng-gorengan ya, karena kita tahu ya teman-teman, gorengan itu kan banyak mengandung minyak ya, kemudian juga tepung. Nah, ini yang harus dikurangi supaya apa? Supaya di dalam tubuh kita itu tidak menumpuk kotoran-kotoran yang akan membuat pembuluh darah kita itu menjadi kaku dan rapuh, teman-teman. Ya, karena apa? Karena tubuh kita itu lebih banyak cairan, lebih banyak kadar airnya. Nah, darah kita itu seperti cairan ya, teman-teman. Dan kita tahu bahwa minyak dan air itu tidak pernah bisa menyatu. Jadi kalau kita mau makan atau minum ya, maka banyaklah makanan yang yang sehat ya. Kurangi minum es teh manis, kurangi minuman-minuman yang mengandung gula yang tinggi ya teman-teman, dan perbanyak minum air putih, makan buah-buahan ya, supaya apa? Supaya tubuh kita itu terlindungi. Karena apa? Karena buah dan sayur itu melindungi tubuh kita, dan protein itu akan membantu otot-otot kita ini untuk tersusun dengan baik dan sehat. Jadi jangan lupa teman-teman ya, kesehatan tubuh kita itu merupakan investasi. Apa yang terjadi pada tubuh kita itu tergantung diri kita ya, apakah kita ingin tubuh kita itu sehat ya, maka berikanlah yang baik untuk tubuh kita. Jadi kalau kita makan, kita harus tahu yang kita makan itu dibutuhkan nggak oleh tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya kita makan, kita harus makan yang sehat. Makanan yang sehat itu apa? Makanan yang mengandung nutrisi yang baik ya, dan tidak digoreng-goreng. Kalau misalnya kita makan ikan sudah digoreng ya, atau ayam sudah digoreng, nah teman-teman, itu makanan itu sudah berkurang nutrisinya. Jadi usahakan kita makan makanan yang sehat karena kita ingin tubuh kita sehat. Jadi kita harus terus belajar teman-teman ya, untuk memberikan asupan pada tubuh kita. Jadi setiap pagi saya minum air putih, kalau bangun tidur minum air putih yang banyak. Jadi saya pagi ini sudah hampir 2 liter ya teman-teman, minum air putihnya sudah hampir 2 liter pagi. Sejak bangun tidur sampai jam setengah 9 ini saya sudah minum 2 liter. Nah, jadi kalau kita mau sehat ya, minum air putih yang banyak supaya tubuh kita juga tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan. Kemudian kulit kita itu juga menjadi lembab kalau kita banyak minum air putih ya, dan tidak mudah berkeriput teman-teman. Karena apa? Kalau semakin usia kita belum sarapan pagi, karena harus membagi jam makan yang lebih sedikit ya teman-teman. Jadi jam 9-an atau jam 10 saya baru makan ya, supaya apa? Supaya jam makannya tuh, jendela makannya lebih sedikit dibandingkan kalau kita makan sepanjang hari. Nah, kemudian kita juga melakukan yang namanya ibadah ya, sholat duha untuk pagi hari. Jadi perbanyak ibadah juga teman-teman, dan juga kita harus berpikir yang positif ya, berteman dengan orang-orang yang positif, ada di dalam sebuah komunitas yang positif gitu ya teman-teman. Jadi kita yang harus melengkapi tubuh kita, diri kita untuk bisa lebih baik, lebih sehat ya. Nah, jadi itu yang saya bisa sharingkan buat teman-teman ya. Setelah saya olahraga pagi, minum air putih yang banyak, kemudian jangan lupa ibadah ya teman-teman. Kemudian kita jaga asupan makan yang sehat ya, makan makanan yang sehat. Jangan lupa sayur dan buah ya teman-teman. Sayur dan buah itu wajib setiap hari harus kita makan ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu menerima asupan yang namanya antioksidan ya, karena kita tahu saat ini ya banyak makanan-makanan itu yang diawetkan ya, diolah ya teman-teman. Nah, sebaiknya kita makan makanan yang fresh, yang segar ya, bukan makanan-makanan olahan dan tidak digoreng ya. Saya ingatkan juga pada teman-teman, makan gorengan itu enak tapi tidak menyehatkan.
hindari gorengan teman-teman, terutama teman-teman yang udah seusia saya, yang sudah 56 tahun ya, yang sudah masuk kategori lansia ya teman-teman. Nah, supaya kita menua dengan sehat, menua dengan bahagia, ya maka kita melakukan apa yang tubuh kita butuh